waktunya. Sementara wasit Suartono sudah memeriksa jam tanda waktu, menyocokkan dengan kedua asisten. Fluid sudah di mulut dan prit. Pertandingan babak kedua dimulai. Menit ke-46 berarti akan segera kita jelang kondisi skor sementara 0-2 untuk Persija Jakarta. Barry, kita belum lihat siapa yang digantikan oleh kedua pemain Persita tersebut. Tapi paling tidak 2 atau double substitution langsung dilakukan oleh Bendol. Ya, ini menunjukkan Bendol ingin melakukan perubahan langsung dari ritme permainan dia. Dan hal yang menarik adalah kita di sini pertama kali kembali menyaksikan anak dari Roger Milla. Maove Marcel yang dengan nomor punggung mungkin yang terbesar di Liga Indonesia, yaitu 99. Apakah Maove Marcel bisa bermain seperti bapaknya? Kita lihat. Ini bukan kali yang pertama Marcel bermain di Indonesia. Ya, dia pernah main di Samarinda, dia kembali ke Kamerun dan sekarang muncul lagi. Dan dia memang pernah masuk tim nasional walau dia bukan salah satu pemain inti dulu. Ya. Persita sementara mencoba membangun serangan. Sementara hanya menghasilkan lemparan ke dalam dari sisi pertahanan sebelah kanan Persija. Dan kepada kuasai bola sementara oleh anak-anak. Tindakan penyelamatan kepada Kamaru. Balik anak-anak Persija. Update skor sementara Mitra Olahraga seperti kita lihat. Persela tuan rumah. Persela Lamongan leading 2-1 atas lawannya Sriwijaya FC. Balik ke pertandingan Persita. Keri Yudiono. Umpan kepada Ima Dewi Rahadi. Main yang baru masuk menggantikan Supaham nampaknya. Striker for a striker. Parang ke dalam. Kuasai oleh Benson. Kandas di kepala Abanda Herman. Benson kembali mencoba. Konfirmasi AV. Imade Supaham. Satu percobaan dari Imade Supaham. Diberikan kepada. Sayang sekali. Ya, kita lihat deh ya bahwa hal seperti ini pun terjadi di babak pertama, di mana beberapa kali penyerang Persita dengan mudah menusuk langsung berhadapan dengan penjaga gawang Kamaru. Hanya kembali saya katakan tadi dengan mudah dia membuang peluang. Ini yang pertanyaan besar bagi saya karena kita tahu di situ ada Meno, ada Siankan, ada Benson yang 3 pemain asing yang cukup yang bagus. Punya kualitas di atas rata-rata ya, Ben. Tendangan sudut di menit-menit awal, menit ke-47. Pendek saja dilakukan oleh Ima Dewi Rahadi. Oh, Firman Utina maksudnya. Konfirmasi Dwi Joko. Gagal untuk sementara Persija. Bobby Satria. Dan kepada Andela Atangana. Bukan main kerja dari grafis Antv. Persela Lamongan sementara bermain 2-2 melawan Sriwijaya FC. Benar-benar update Mitra Olahraga. Di mana lagi kalau bukan di Antv. Firman Utina mencoba melewati Ismet Sofyan. Terjadi pelanggaran, menabrak teman timnas. Coba tidak disengaja nampaknya. Ya, kita melihat Bung ya, ini posisi dari posisi sama tadi seperti waktu Ismet mencetak gol ya. Ini ada peluang yang bagus. Betul sekali. Pertanyaannya, apakah Persita juga mempunyai seorang pemain yang punya kemampuan seperti Ismet? Akan segera terjawab setelah ini, Bung Bari. Ya, di sini kita lihat bagaimana Benson biasanya yang berdiri untuk mengambil tembakan bebas. Masih berbisik-bisik. Ya, nampaknya Marcel. Rupanya Benson mengalah. Pagar sudah mundur. Wasit Suartono sudah memberikan aba-aba. Berikan ke belakang kepada Benson. Memang betul ya, Benson ya, Ber? Ya, memang kelebihan dia cannonball yang bola liar seperti itu. Gagal untuk sementara Mitra Olahraga Antv. Satu percobaan dari tayang ulang kita lihat. Masih jauh, mungkin sekitar 1 atau 2 meter.
dari sisi gawang sebelah kiri Kamaruk. Padahal posisi Kamaruk tidak cukup bagus untuk menutup gawang, Bung. Kembali Persita mencoba melakukan penyerangan. Pelanggaran dilakukan oleh Mudana. Iwayan Mudana. Ya, di menit awal babak kedua Bung, kita lihat bahwa pasukan dari Persita udah kembali mulai berani untuk keluar menyerang, Bung. Namun kita juga mengharapkan bahwa tidak begitu gampang juga mereka mendapatkan counter attack dan menghasilkan gol di babak kedua ini. Mudah-mudahan marah-marah Bendol di kamar ganti memang menjadi cambuk bagi pemain-pemain Persita. Ya, dan membuat babak kedua semakin menarik untuk kita tonton, Demis. Dan betul-betul muncul attacking football yang dijanjikan oleh Benny Dolo. Benson tampaknya akan kembali menjadi eksekutor tendangan bebas. Pagar Persija, Bambang Pamungkas, Atep, Ismet, dan juga Ilham. Ya, kita lihat bagaimana pagar yang dimiliki Persija justru ditempati oleh pemain-pemain yang tingginya tidak begitu layak untuk jadi pagar betis. Benson ancang-ancang, tendangan langsung ke gawang. Dapat diantisipasi oleh Kamaruk. Ya, kembali Benson menunjukkan bahwa dia merupakan penembak jarak jauh yang sangat berbahaya, Denis. Hanya menghasilkan sepak sudut bagi Persita. Satu bola yang mengarah ke gawang yang berhasil ditepis keluar. Kembali Persita mengalami satu contekan dari Firman Utina. Tendangan sudut yang ketiga Mitra Olahraga. Dilakukan oleh Basri, cepat sekali, pendek kepada Firman Utina. Wow. Siangkam Ernest, ya Firman Utina melambung bola di tengah gawang kotak penalti, tidak menghasilkan hal yang membahayakan. Lemparan ke dalam Mitra Olahraga bagi Persita. Back heel coba dilakukan tadi oleh pemain-pemain Persita. Tendangan gawang dilakukan oleh Kamaruk. Jauh ke tengah lapangan Kamaruk. Kembali terjadi pelanggaran. Ya, kita lihat bagaimana dua pemain sekaligus menghantam Bambang, Demis. Betul. Ya, kelihatan sekali Bung ya, Keri Yudhoyono ya, memang dia sengaja seperti ingin mencederai Bambang ya. Memang seperti ingin mencederai. Dan itu mestinya wasit jeli melihat hal itu, karena itu membuat seorang superstar tidak bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya, dan pertandingan akan jadi tidak menarik, Bung. Karena salah satu ikon yang membuat orang datang ke lapangan kadang-kadang karena superstar main di lapangan, Bung. Gagal Gerard Pangkali menyelamatkan bola tadi, meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam, kuasai bola oleh Benson. Melebar dia ke sebelah kiri kepada Basri Badussalam. Pada Firman Utina, jenderal lapangan tengah Persita. Mencoba memberikan bola di kepala Siankam Ernest. Tenang sekali. Berhasil dikawal oleh Kamaruk. Masih belum berhasil anak-anak Persita. Masih ketinggalan Persita 0-2 Mitra Olahraga. Tendangan bebas kali ini. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Persita tentunya. Ismet Sofyan. Jauh tendangan ke garis kotak penalti Persita.
dikuasai oleh anak-anak Persija kali ini. Aliudin mencoba memberi umpan tarik, masuk. Lagi-lagi kita lihat dua pemain bekerja sama dengan cukup baik, Bung ya. Ya, dan Aliudin kita lihat Bambang. di lini belakang, di depan penjaga gawang Hendra ada 4 pemain Demis. Ini yang membuat Benny Dolo tadi marah, bagaimana mereka bisa lengah dan bagaimana mereka tidak menjaga Bambang yang sudah siap menjadi target man. Dan seperti Benny Dolo katakan tadi, semua orang tahu kelebihan Bambang itu apa. Betul. Hanya 4 kali sentuhan V dari tendangan bebas Ismet. Ya, ini kembali, Bung ya, ini kembali bahwa di babak pertama tadi apa yang dilakukan oleh Persita sama dengan di babak kedua, Bung. Mereka keluar menyerang namun mereka melupakan pertahanan, Bung. Kita lihat di sini ada kepintaran Bambang juga, dia tidak langsung mengheading bola ke gawang, namun dia memantulkan bola ke rumput. Ini sangat menyusahkan dari Hendra, Bung. Berubah lagi skor Mitra Olahraga. Ya, dan kembali ke perkataan Benny sebelum main bahwa semua orang tahu apa kelebihan Bambang heading. Justru anehnya kita lihat bagaimana Kerry sama sekali tidak melihat Bambang, membelakangi Bambang, padahal cuma 1 pemain Persija di situ, Bung. Ini yang membuat saya akhir babak kedua nanti kalau skor tetap 3-0, Benny akan 2 kali lebih marah di kamar ganti, Denis. Mudah-mudahan kita tidak berhubungan dengan loker Persita. 0-3 pemirsa. Saya melihat, Bung, di sini dengan ketidakberadaannya Robertinho, seorang playmaker yang dimiliki oleh Persija, ternyata menjadi suatu keuntungan untuk Persija sendiri, Bung, karena kita melihat bahwa semua pemain mempunyai peran yang sangat besar. Apabila bermain dengan seorang playmaker yang kita lihat waktu Persija bermain melawan Pelita, apabila dimatikan, Bung, habis sudah Persija. Ya, kita lihat ya bagaimana tadi Bambang kembali dimakan dengan keras tanpa peringatan keras dari wasit yang membuat pemain belakang Persita akan lebih merasa bebas. Tendangan bebas jarak jauh dari Ismet tadi. Ada satu pertanyaan, Fenar dan Bari. Apakah memang Persija yang bermain hari ini Persija yang seperti yang kita idam-idamkan, penonton lain idam-idamkan, atau memang Persita yang bermain off form? Kalau bagi saya Persija tidak tampil luar biasa, karena kita lihat bagaimana hampir semua gol itu tercipta bukan karena kerjasama lini tengah, tapi cuma 2 penyerang. Kemampuan individu. Betul, hanya saja kita tahu bagaimana Bambang, Aliudin, dan Ismet mampu memanfaatkan sekecil apapun kesalahan dari lini belakang dan termasuk penjaga gawang Persita, Denis. Ya. Dan memang ada catatan positif buat Persija dibanding kemarin mereka main di Purwakarta. Mereka lebih militan. Kita lihat bagaimana Bambang berkali-kali di tackle. PV ketika kolektivitas Persija dibandingkan ketika pertandingan melawan Pelita, jauh lebih kelihatan di pertandingan hari ini. Betul. Kembali ke pertandingan Mitra Olahraga, Persita mencoba menebus dosa. 4 orang pemain Persita harus kalah dari Abanda Herman seorang di kubu pertahanan Persija. Masih belum terlihat dari sebelah mana Persita akan mampu membalas kekalahan atau paling tidak mencoba menciptakan gol. Siankam Ernest, Steven Pelo Benson. Ya, kita lihat, Bung, sudah mulai terjadi lempar-lemparan, Bung, terhadap pemain Persija, sehingga tidak berani untuk mengambil lemparan ke dalam. Ini mungkin yang sama-sama tidak kita inginkan ya, Fer. Ya. Seperti tadi kita sudah mengatakan, Bung, ya, apabila ditonton dengan begitu banyaknya orang, ini merupakan suatu atmosfer yang sangat luar biasa di dalam lapangan, Bung, untuk pemain. Namun intimidasi begini, ini membuyarkan semuanya, Bung. Ya. Dan supporter Persita dalam hal ini La Viola harus menyadari bahwa pertandingan ini live disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia dan La Viola itu mewakili rakyat Tangerang. Artinya mereka harus bisa menjaga bahwa asumsi atau anggapan bahwa masyarakat Tangerang seperti itu jangan sampai terjadi, Denis. Apapun yang terjadi di lapangan, kita tinggalkan di lapangan, mungkin itu adalah satu prinsip yang paling baik ya, Ber. Betul, karena ini adalah olahraga. Iya, ini adalah sport. Kita dengar, Bung, lagu-lagu yang dinyanyikan oleh The Jackmania, seakan-akan ini adalah rumah dari The Jackmania sendiri, Bung. Sudah lama saya tidak mendengar lagu-lagu ini, Ve. Iya. Paling tidak di babak pertama tadi sayup-sayup sebenarnya terdengar. Ya, Ismet melakukan semacam protes, Demis, ya, bagaimana dia bisa bermain tenang kalau batu nyaris mengenai kepala dia, dan mudah-mudahan ini memang tidak mengganggu jalannya pertandingan. Banyak sekali batu dipungut oleh Firman Utina tadi, Mitra Olahraga. Lagi-lagi, Bung, kita lihat dilempar. Harus terhenti tampaknya Mitra Olahraga.
Ya, pertandingan. Dan dalam peraturan sepak bola, Demis, bahwa ulah supporter seperti ini justru akan merugikan Persita, bahkan bisa dikenakan oleh hukuman oleh Komdis klub yang bersangkutan. Kita masih tunggu apa yang akan dilakukan oleh perangkat pertandingan, dalam hal ini wasit. Ya, manajer salah satu pelindung Persija, Arianto Bajuri, yang juga kepala dinas Tramtip DKI. Ya. Bagaimana dia sangat khawatir melihat anak asuhnya dilempari begitu. Ya, ini menurut saya, Bung, ini merupakan suatu keuntungan tersendiri buat Persija, Bung, ya. Betul. Apabila ini memang harus diberhentikan, Bung, ini adalah malah justru kerugian untuk Persita. Betul. Yang mereka udah menerima kekalahan dari segi poin dan mereka pun menerima hukuman dari PSSI nantinya. Dan kekalahan yang paling mestinya yang paling menyakitkan adalah rasa malu karena tidak bisa menerima kekalahan dengan jiwa sportif. Ini yang mestinya ditanamkan oleh seluruh supporter kita, Demis. Karena kalau keamanan dalam hal ini tidak mampu menjamin ketertiban, dalam hal ini tidak mampu menjamin tidak ada lemparan ke lapangan, Persija berhak untuk tidak meneruskan pertandingan, Demis. Ya. Menit 57 tadi saya tandai ketika pertandingan mulai terhenti. Wajah Bendol, Bung, kita lihat, Bung. Di monitor kita lihat, di TV sama-sama kita lihat, masih terhenti pertandingan Mitra Olahraga. Sementara supporter Jakmania dari kubu Persija tentunya makin bergelora, meneriakan yel-yel, bekerja keras tampaknya La Viola ya. Hampir 5 menit pertandingan terhenti. Ya, sebelum pertandingan ini dimulai, Bung, kita mendengarkan bahwa dua dedengkot supporter dari kedua tim, Bung, telah mengatakan ikrar damai, Bung. Namun memang inilah oknum-oknum tertentu yang memang mengharapkan hal ini terjadi, Bung. Ya. Ya, sangat disayangkan, Demis, ya, bahwa pertandingan berjalan bersih. Betul. Di lapangan kita lihat bahwa semua gol tercipta dengan bersih. Mengapa sampai membuat La Viola berang seperti timnya dicurangi oleh pemain lawan? Ya. Alhamdulillah Mitra Olahraga Antv, pertandingan sudah bisa dilakukan kembali. 5 menit tadi terhenti lebih kurang. Pelanggaran. Ya, Enal tidak merasa melakukan pelanggaran. Lihat bagaimana reaksi Enal yang kecewa karena dia tidak menyentuh kaki Firman Utina. Tegak lurus dari posisi Kamaruk, pelanggaran atau tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Persita. Sementara bola dibuang oleh wasit Suartono, kempes nampaknya. Ya, saya melihat sejauh ini, Bung, apa yang dilakukan oleh pemain Persija cukup baik, Bung, ya. Mereka hanya memanage permainan mereka sendiri, Bung, dan kadang-kala mencuri dalam arti kata counter attack yang sangat membahayakan, Bung. Inilah yang kadang-kadang sangat tidak diantisipasi oleh pemain bertahan dari Persita, Bung. Bersiap-siap pagar hidup dari Persija. 1, 2, 3, 4, 5 pemain, 6 pemain. Kembali Benson akan menjadi eksekutor. Berhasilkah Benson atau Firman Utina? Wah, membentur tiang gawang Mitra Olahraga. Satu percobaan yang manis. Tanpa hanya bisa menjatuhkan badan Kamaruk. Satu bola yang dibidik nampaknya oleh Firman Utina. Tanpa menyentuh Kamaruk. Tampaknya memang Dewi Fortuna masih melindungi. Betul, belum mau menguntungkan Persita, Demis. Tapi paling tidak apabila Persita menampilkan permainan yang juga enak ditonton, Ber, sebagai penonton harusnya kita juga puas. Terlepas menang atau kalah,
tapi paling tidak ada game yang bisa dinikmati. Betul, justru kenikmatan sebuah olahraga itu adalah drama, Demis. Betul. Drama, kemenangan, kekalahan. Ini yang mestinya dinikmati, bukan harus menang dengan cara apapun. Disinilah mungkin perlunya kita secara pelan-pelan Lebih dewasa, Demis. menanamkan kedewasaan dan sportivitas dalam olahraga ya. Kembali Persita mencoba melakukan serangan. Permainan 1-2. V, setelah masuknya dua pemain cadangan Persita V. Imade Wirahadi menggantikan Supaham. Dan kemudian sebentar kita lihat update dari skor pertandingan di Solo. Di Stadion Manahan tentunya Persis Solo berhadapan dengan Deltras. Skor untuk sementara 1-1 untuk kedua kesebelasan tentunya. Masuknya Wirahadi dan masuknya Mahove Marcel sudah memberikan pengaruh terhadap permainan Persita belum, Bung? Ya, saya melihat sejauh ini memang apa yang dilakukan oleh Bendol ya, memang ini sudah sangat tepat, Bung. Dia memasukkan pemain yang punya naluri menyerang untuk mencuri gol di babak kedua ini, Bung. Namun memang saya melihat sosok seorang Ilham, memang ketidakberadaannya Ilham, Bung, sangat-sangat besar pengaruhnya, Bung. Kita ketahui bahwa Ilham pemain yang juga sangat ditakuti dan disegani oleh pemain dari Persija. Namun daripada itu saya melihat sebenarnya dengan apa yang dilakukan Bendol memasukkan dua pemain ini, Bung, tidak diikutin dengan kesiapan dari lini pertahanan dari Persita sendiri. Oke. Artinya di satu sisi tugasnya diselesaikan, di sisi yang lain masih ada kebocoran di belakang. Betul. Ya. Ya. Kita lihat begitu gampang sekali gol yang diciptakan oleh Bambang Pamungkas tadi, Bung. Untuk sementara masih mitra olahraga, Persita masih mencoba menemukan jalan untuk menjebol gawang atau pertahanan dari Persija. Dan kalau skor tetap 0-3 seperti ini, Demis, ini akan menjadi catatan buruk dari grafis mereka sebagai tim papan atas karena mereka minus mencetak gol 18, Ya, kebobolan 19. Ini cukup aneh bagi tim elit seperti Persita yang menempati peringkat ke-5 atau ke-6. Ramdhani Lestaluhu tengah dipersiapkan. Menggantikan Iwayan Mudana. Ya, satu lagi sosok pemain muda, Bung ya. Betul. Cukup berbakat Ramdhani ini, Bung. Kita lihat usianya masih sangat muda, Bung. Masih sangat 17 muda, tahun, Bung betul. ya. Kita ketahui bahwa ini pemain juga mempunyai kecepatan yang sangat baik, Bung. Ya, dan ini ditemukan dalam uji coba, Bung, ya. Ya. Saya rasa yang harus diberikan acungan jempol adalah keberanian Sergei. tim pelatih Persija untuk menampilkan pemain-pemain anyar ya. Ya. Pemain-pemain Mestinya memang Sergei itu salah satu pelatih elit. Bagaimana dia mampu membawa PKT ke 8 besar, membawa Petro menjadi juara. Artinya ini yang jadi kredit poin bagaimana dia bisa memaksimalkan kondisi pemain Persija yang dalam beberapa pendapat pakar sepak bola mengatakan bukan pilihan pemain yang terbaik. Ya, saya sepakat yang apa yang katakan Bung Bayari tadi. Memang kita mengetahui bahwa dari awal-awal musim kompetisi ini pun sebelum bergulir, memang kita lihat bahwa dari pembelian pemain Persija sangat minim juga pemain bintang, Bung. Kita lihat bahwa banyak sekali pemain buangan dari klub lain yang mereka tampung. Ya. Namun bagaimana Sergei memaksimalkan, mengoptimalkan pemain yang ada, sejauh ini saya pikir di pertandingan ini cukup berhasil. ya. Masih belum jelas Persita. Satu bola pertama dari Ramdhani tadi. Basri Badusalam. Steven Meno. Dijagalkan sementara oleh Gerard Pangkali. Paran ke dalam Persita. Dan ke belakang kepada Adela Tangana. Pindah kepada Steven Meno. Shankam Ernest kali ini dibayang-bayangi oleh pengawal setia Abanda Herman. Sempat memberikan bola tinggi. Mudah sekali Kamaruk. Giliran Persija sekarang melalui Aliudin. Berhadapan dia dengan Bobby Satria. Ke belakang kepada Bambang Pamungkas.
enak sekali anak-anak Persija mencoba bermain dengan umpan-umpan pendek. Wah, apa yang Cukup menarik, pintar bukan? sekali Aliudin. Tertinggal Bobby bola Satria. ke daerah kosong. Betul, tertinggal Bobby Satria tadi. Sayup-sayup terdengar perintah dari kubu Persita tampaknya. Ya, teriakan khas dari seorang Benny Dolo. Kembali Persita. Imade Wirahadi. Coba kuasai bola dia. Bayang-bayangi oleh M. Ilham. Hah, kandas lagi serangan. Apa yang terjadi Mitra Olahraga? Tendangan bebas. Tindakan penyelamatan kepada Kamaruk. Jika skor ini tidak berubah, Demis, ini memperpanjang rekor 2 musim di stadion ini. Persita tidak pernah menang. berhasil mengalahkan Persija. Dan inilah skor terbesar kekalahan. Ya, karena Persita sebelumnya dari selalu Persija. 0-1. Ini yang membuat tadi terlihat bagaimana Benny Dolo seperti tidak percaya karena dia di Lebak Bulus merasa mampu menang hanya karena wasit memihak Persija, timnya tidak menang. Sementara fakta mengatakan di sini timnya dibantai 3-0, Denis. Wah, si pemain baru tampaknya harus merasakan bagaimana pahitnya, bagaimana kerasnya, Ve. Ya. Ya, terlihat capek sekali, frustasi Firman Utina. ya, kemarahan karena dia sudah bekerja keras. Cukup aneh pemain Persija yang cedera dibawa ke arah penonton. Nonton Persita. Ya, Bang. artinya Nonton kurang Persita. nalar. Mestinya dibawa ke tribun barat karena berbahaya dibawa ke arah sana, Demis. Bukan malah mendapatkan manfaat. M. Ilham tadi. Ya, seperti berharap untuk mendapat tendangan sudut ya, Bar. Ya, memang kaki kiri persis masuk ke perut Ilham. Bu. Ya, kita lihat Bung ya. Kita dengar sayup-sayup ya. Udah mulai ada kemarahan-kemarahan dari Kubu Persita ya. Persita. Sehingga juga mereka, kita lihat ini tayang ulang. Lihat tangan sedikit memukul Bung. Kita lihat ya terjadi pukulan semangat terhadap Emil Ham. Ini pun dilakukan di depan dari penjaga garis Bung. Ya. Seharusnya ini dia dapat memberikan laporan kepada wasit tengah ya. Ya, dan ini indikasi bagaimana Firman frustrasi karena pertandingan tinggal belasan menit. Timnya tertinggal 0-3, Bu. Kembali Persita mencoba melakukan serangan. Tiada hentinya, Ber. Ya. Sebenarnya tiada hentinya Persita untuk melakukan percobaan-percobaan ke gawang Persija. Ya, dan kalau kita lihat lini belakang Persija tidak melakukan tight marking, Ya. artinya tidak pada kesempatan pertama penyerang Persita membawa bola ke arah mereka langsung Ya. di marking, Bung. Ini cukup aneh memang. Kita lihat bagaimana pemain Persija berjalan, pemain belakang Persija mendelay. Kembali kan anak-anak Macan Kemayoran. Aliudin seperti biasanya hanya sendiri Aliudin. Tapi berbahaya. Mas, ya. Kalah. Berbahaya. Hilang bola lagi dari Kita lihat. dari Atangana, dikuasai oleh Bambang Ya. Pamungkas kali ini. Cepat sekali Bambang. Konsentrasi tinggi dituntut Mitra Olahraga. Sudah unggul 3-0, bermain tanpa beban.
Ya kita lihat mestinya sebuah pelanggaran karena kaki pemain belakang menyentuh kaki Bambang karena Bambang yang menendang bola. Hanya saja mungkin faktor 0-3 Ya. membuat wasit tidak begitu. Siankam Ernest coba melewati Gerard Pangkali dia. Dua orang pemain Persija langsung datang. Hanya menghasilkan tendangan sudut. Ya sejauh ini kinerja dari Ebrobi cukup baik Bung ya, kita lihat bahwa dia mampu menjadi pelapis pemain yang tertinggal Bung. Kita lihat setelah Siankam melewati Gerard Pangkali, dia menjadi pelapis untuk menutup gerakan dari Siankam. Masih belum menghasilkan apa-apa. Wira Hadi sekarang 1-2 dia. Benson. Kita lihat Kelly Demis juga. bagaimana lini belakang Persija cukup dengan berjalan menutupi semua gerakan permain, tidak dengan kekerasan, dan itu justru membuat penyerang Persita kebingungan karena harus menghadapi posisi-posisi pemain belakang yang Persija yang cukup tepat menurut saya. Asisten wasit sampai harus masuk ke tengah lapangan. Peluang yang bagus. Satu umpan. Benson sekarang bola muntah, tendangan langsung. Sore ini Kamaru memang tampil cukup bagus dibanding dia main di Purwakarta, Demis ya. Ya. Ya saya melihat bahwa di sini memang dia ingin mengembalikan kepercayaan diri ini, walaupun bukan untuk dirinya sendiri ya, mungkin juga untuk rekan-rekannya ya, sehingga rekan-rekannya juga cukup mampu bermain lepas ya, tidak takut dengan keberadaan kipernya. Ya, karena pengakuan asisten pelatih Ismet bahwa memang sempat terjadi, ya Isman Jajurume yang mengatakan sempat terjadi kemarahan pemain belakang terhadap blunder-blunder yang dilakukan oleh Kamaru. Ruben Ceko masuk. Mitra Olahraga menggantikan Aliudin. Ya dengan skor yang 3-0 mungkin kita melihat bahwa ini adalah suatu keputusan yang sangat-sangat tepat menurut saya. Betul. Karena kita lihat di nanti untuk pertandingan berikutnya bahwa Aliudin memang sangat diharapkan lagi tenaga atau kinerjanya Bung. Oleh karena itu dia diberikan kesempatan untuk beristirahat lebih cepat Bung. Ya, dan ini kesempatan bagus bagi Ruben Ceko yang mengaku pada pertandingan pertama di Purwakarta kemarin dia demam panggung. Ini kesempatan besar bagi dia untuk memulihkan kepercayaan karena dia salah satu pemain asing yang sangat diharapkan oleh Persija. Jadi kita tuntut pengakuan Ruben Ceko hari ini ya, Ben? Betul, betul. Namun sebagai pemain profesional Bung ya, rasanya kurang tepat aja apabila dia mengatakan bahwa demam panggung Bung ya. Iya. Karena dia bukan main di panggung. Betul sekali. Dan ada catatan yang harus garis bawahi, Demis, menurut saya selama ini yang saya lihat, karena memang saya sempat di bagian transfer, hanya pemain asing yang memiliki agen. Padahal mestinya semua pemain lokal memiliki agen, Demis, karena agen itu tidak sekedar jual beli, tapi dia mampu memanage, memperbaiki kesalahan, menciptakan citra seorang pemain. Ini yang dan ini saya lihat sudah mulai dilakukan oleh misalnya agen Edisa, di mana di Persija dia memiliki pemain Iwayan. Jadi dia bukan cuma bahkan Isman, asisten pelatih pun masuk dalam manajemen dari Edisa, agen itu. Satu pelanggaran dilakukan oleh Bobby Satria. Ini yang harus digarisbawahi, Demis. Kembali Persija. Tadi pergantian pemain di kubu Persita Mitra Olahraga. Andala Antangana ditarik keluar oleh pelatih Benny Dolo dan digantikan oleh Leo Soputan. Dan skor 3-0 ini mestinya jadi pelajaran berharga buat Hamka, Demis ya. Bahwa dia harus memperbaiki, harus menomorsatukan skill, penampilan atau manfaat bagi Persija daripada tindakan-tindakan yang tidak perlu yang justru merugikan tim seperti di Purwakarta, Demis. Memasuki menit ke-80 tentunya sebelum pertandingan diperpanjang. Masih skor belum berubah Mitra Olahraga. 0-3 untuk keunggulan Persija. Masih anak-anak Kemayoran, Macan Kemayoran melalui Atep melakukan tekanan ke kubu pertahanan Persita. Kembali Persija melalui Ismet Sofyan kali ini.
Berikan kepada Atem sisi sebelah kanan. Cross ke tengah, lemah sekali. Tidak berakibat apa-apa. Ditangkap oleh Hendra Pandainu. Lempar saja bola pendek kepada Bobby Satria kepada Basri Badusalam maksud saya. Siapa yang dituju? Mahove Marcel. Jarang sekali saya lihat Marcel mendapat bola, V. Benson dituju, percobaan tendangan langsung tentunya. Belum, tidak membahayakan Kamaruk. Ya, saya melihat Bung, dengan susahnya pemain-pemain dari Persita melewati Abanda maupun M. Robi, inilah alternatif yang mereka ambil. Shooting ya? Mereka harus melakukan shooting dari luar kotak penalti, Bung. Namun memang masih bisa dimentahkan oleh Kamaruk. Saya tidak melihat Marcel, sang anak Roger Milla, bisa menjadi dewa penyelamat seperti orang tuanya. Masih belum mungkin. Ya, karena posisi dia mestinya gelandang yang diharapkan menjadi supplier bagi Benson, bagi Ernest. Hanya saja tempat berdiri dari Mahove justru menjadi striker yang sia-sia di sebelah kiri. Gagal tadi Persija melakukan tekanan. Kita lihat Bung ya, Mahove bagaimana Marcel. postur tubuh yang terlalu tinggi. Memang sangat riskan untuk menjadi seorang jangkar yang dibutuhkan speed yang tinggi. Seperti yang dilakukan oleh Deco di Barcelona. Ya, kita lihat. Langsung ke daerah kotak penalti Persija. Tidak ada pemain Persita lainnya. Kembali dikuasai Alawira. Gagal lagi untuk kesekian kalinya. Satu percobaan tadi dari Steven Meno. Kembali diselamatkan oleh Kamaruk. Tidak jelas Kamaruk kenapa tiba-tiba menjatuhkan badan. Ya, dia ingin melindungi bola. Karena dia tidak tahu posisi penyerang. Siankam Ernest. Betul. Mahove Marcel bermain-main di daerah sendiri. Ya, dan makin tidak jelas posisinya. Bobby Satria sementara ini. Basri Badusalam siap-siap melakukan umpan panjang pada Siankam Ernest. Gerard Pangkalim bayang-bayangi. Ya, mestinya dengan postur Steven tubuh yang Meno, tinggi. betul. Mereka harus lebih banyak. Satu peluang Persita. Berharap mendapatkan pelanggaran. Mahove Marcel. Gagal lagi Persita. Ramdhani, Lestaluhu, M. Ilham, Enal. Ya, kita lihat Bung ya, begitu enaknya pemain Persija mengatur tempo. Ya. Kita lihat Enal bermain cukup tenang. M. Ilham sekarang. Skor sudah 3-0 dan waktu tinggal 10 menit. Artinya menambah rasa percaya diri anak-anak Persija untuk lebih berani melakukan possession football. Bermain dari kaki ke kaki. Memperlambat tempo. Dan stadion sudah mulai kosong, Demis. Betul. Mudah-mudahan berhubungan dengan stadion, mudah-mudahan tidak ada ekses setelah pertandingan. Ya, karena yang salah satu kelemahan mendasar dari infrastruktur stadion Benteng ini adalah akses jalan keluar, Demis. Hanya kecil dan satu. Ini memang sangat tidak disarankan oleh FIFA untuk sebuah pertandingan sepak bola, di mana kadang tensi antara dua supporter begitu tinggi seperti di Benteng sore ini, Demis. Siankam Ernest. Memang tidak ada akar rotan pun jadi, tapi dalam hal ini tidak berhak kita untuk menerapkan peribahasa itu di pertandingan sepak bola, ya, Ber? Ya, karena bolanya sekarang sudah tidak dari rotan, Demis. Betul, betul. Ya, kita melihat Bung ya, sudah mulai kelihatan begitu frustasinya pemain-pemain dari Persita, Bung ya, dengan memasuki waktu yang udah hampir habis ya. Ya, dan sebelum pertandingan tadi kita katakan memang dari skor yang mereka
hasilkan sebelum pertandingan ini, memang semua orang menjagokan Persita. Tapi sebelum pertandingan kita katakan bahwa Persita bukan tim yang bisa menang mudah, bahkan termasuk di Stadion Benteng. Bahkan sekarang keadaannya berbalik ya, Ber? Dan terbukti bahwa memang biar bagaimanapun ini Persija, dan statistik yang mengatakan Persita sangat minim dalam mencetak gol membuktikan bahwa memang lini depan dari Persita tumpul. Kalah tua memang istilahnya mungkin ya. Bagaimana sulitnya penyerang mereka menghadapi seorang Robi yang kita tahu masih sangat minim pengalaman. Dan sekarang masuk Ramdhani. Pemain muda usia. Tampaknya Firman Utina mengalami sedikit gangguan berduduk atau terjatuh di lapangan permainan. Wah, diinjak oleh Ismet seperti tidak sengaja Firman. Capek sekali terlihat Firman Utina. Kembali Persita. Jose Marcel, Steven Meno, Siankam Ernest. Hanya menghasilkan tendangan sudut. 86 menit Mitra Olahraga, pertandingan sudah berlangsung. Tambahan 5 menit mungkin nanti. Rasanya tidak sampai 5 menit deh misalnya karena tidak percobaan delay yang terjadi di lapangan. Iya, saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Bambang ini sangat-sangat luar biasa, Bung ya. Dia sebagai penyerang maupun apabila timnya mendapatkan tekanan dari tendangan penjuru ataupun melakukan penyelamatan, dia melakukan penyelamatan, Bung, karena dia mempunyai heading yang cukup bagus ya. Satu percobaan lagi tendangan sambil membalikan badan tadi Mitra Olahraga. Luar biasa. Jose Marcel, Steven Meno masih belum menembus. Namun kembali Bung, kita lihat Bung bahwa posisi sangat tepat oleh Kamaruk. Betul. Ya, diblok oleh Kamaruk. Dia layak menjadi salah satu pemain favorit pilihan Mitra Antv sore ini, Demis. Steven Meno, sia-sia rupanya. Masih terjadi pergantian pemain Mitra Olahraga. Kubu Persija tentunya. Ya, ini hal biasa di sepak bola, Demis ya, bahwa sah-sah saja melakukan penggantian untuk melakukan semacam delay, membuang waktu, karena memang ini hak yang bisa dimanfaatkan oleh Persija. Ya, akhirnya Bung, kita lihat Bung, Francis Opa Wewengkang Bung akhirnya digantikan juga oleh Agus Supriyanto. Saya lihat Bung, ini memang saya melihat bahwa memang Agus ya? Ya, saya melihat di sini kepintaran juga bagi seorang pelatih ya, merubah skema permainan sendiri. Kita lihat memang Agus juga mempunyai naluri bertahan yang cukup baik Bung. Jadi artinya memang Persija sudah cukup puas mengamankan poin dan gol ya? Ya. Masih mencoba. Dan jasa Enal memang cukup besar, sama seperti Bambang. Kita lihat tadi bagaimana dia turun naik, bagaimana teladan dia tidak hanya dalam teknik sepak bola, sikap dia berkali-kali di tackling, dimakan, tapi tidak mengganggu konsentrasi dia untuk terus berjuang membela atau mengeluarkan kemampuan terbaik untuk memenangkan Persija, Dennis. Masih tidak kenal lelah Persita Tangerang untuk kesekian kalinya, tapi masih bisa digagalkan oleh barisan belakang Persija. Gerard Pangkali sekarang coba melakukan clearance. Gagal pada kesempatan pertama. Apa yang terjadi Mitra Olahraga? Marah sekali tampaknya kubu Persita. Ya, dalam ketinggalan 0-3, Demis, apa saja bisa menjadi kambing hitam untuk sebuah kemarahan, lontaran kekecewaan, karena memang hasil ini di luar dugaan. Kalah 3-0 di hadapan penonton sendiri.
Betul. Tinggal menunggu menit-menit akhir pertandingan di waktu normal. Berry dan VV. Persita masih belum bosan-bosannya melakukan tekanan ke gawang, ke kubu pertahanan Persija. Kali ini melalui Stefan Meno. Dibuang keluar oleh Ilham. Ilham tepatnya. Lemparan ke dalam. Diambil sendiri oleh Benson tadi. Oleh Meno. Benson sekarang kuasai bola. Dibuang sekali lagi oleh anak-anak Persija. Kali ini Gerard Pangkali. Kemenangan ini membuat Persija setapak naik ke peringkat 4 melewati Persik dengan nilai 33, Dimis. Dan ini tahapan yang bagus karena mereka sempat kehilangan angka di Purwakarta. Ya. Kembali Persita masih mencoba. Siankam Ernest yang dituju. Lemparan ke dalam saya rasa untuk Persita. Kerry Yudhoyono. Berikan ke tengah pada Siankam Ernest di kotak penalti Persija. Gagal kembali Mitra Olahraga. Atep tadi. Coba bermain 1-2 Persita. Gagal tadi Atep. Syuting jarak jauh. Cobaan dari Firman Utina. Dari luar kotak penalti. Masih belum menghasilkan apapun kecuali tendangan gawang. Masih belum merubah keadaan Mitra Olahraga. Masih 0-3 untuk Persija tentunya. Memasuki menit-menit akhir. 2 menit perpanjangan waktu Mitra Olahraga. Sudah diinformasikan oleh perangkat pertandingan. Apanda Herman sementara ini lakukan tendangan bebas. Kuasai Persija, santai sekali anak-anak Persija, V. Ya, memang kita lihat ya ball posisi yang sangat pantas dilakukan Bung ya. Itu juga untuk menghindari mereka dari cedera Bung. Dengan skor 3-0 ini saya pikir kekalahan 3-0 di Pita sudah terbayar tuntas Bung. Poin sempurna. Ya. Keluar lapangan dengan kepala tegak. Lebih kurang seperti itu ya, V? Ya, betul. Senyum simpul, bonus ngalir. Tinggal menunggu menit-menit akhir Mitra Olahraga. Isman Jasulme pun sudah berdiri di technical area. Memberikan instruksi kepada anak-anak Persija. Masih Siankam Ernest menguasai bola di sebelah kanan pertahanan Persija. Berikan ke tengah, tidak ada. Kembali gagal, kembali sia-sia, kembali terbuang percuma Mitra Olahraga. Saya rasa ini adalah tendangan gawang terakhir mungkin, Ber, ya? Ya, karena waktu memang sudah melebihi 2 menit. Sudah 94 menit. Ya, dan betul sekali pemirsa. Ini adalah tendangan terakhir. Bahkan tidak menjadi tendangan. Mitra Olahraga, berakhir sudah pertandingan antara Persita melawan Persija dengan skor sebagaimana kita